Ya, di Amsal pasal 3, ternyata Salomo bukan cuma ngomong soal jadi pinter, jadi pandai. Tentu ada banyak sekali tentang pengetahuan, kepandaian, hikmat, dan lain-lain. Tetapi ada juga umur panjang, kesehatan, ya, apapun, kehormatan, sejahtera. Ada banyak sekali manfaat dan hal-hal yang baik dari hikmat itu. Seandainya kita berkata, hari ini saya juga mau seperti Salomo, bisa atau tidak? Tentu jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu hikmat yang sejati. Karena dunia ini punya hikmat. Hanya hikmat dunia ini bengkok. Hikmat dunia ini tidak lengkap, tidak sempurna. Hikmat dunia ini kekurangan suatu komponen yang inti dari hikmat itu. Sehingga kalau kekurangan komponen intinya, bisa dikatakan sebenarnya tidak punya hikmat itu. Jadi hikmat itu apa? Kalau secara umum kita definisikan, hikmat itu adalah kemampuan untuk membuat penilaian atau membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, sehingga bisa membedakan, lalu kemudian membuat keputusan yang tepat. Ini namanya adalah hikmat. Memilih, yang sesudah membuat penilaian itu kemudian memilih yang terbaik. Bukan sudah tahu yang terbaik, tapi pilih yang terburuk. Itu namanya bukan hikmat, itu kebalikannya, hikmatnya terbalik, jadi bodoh. Jadi, hikmat itu, tadi saya bilang ada satu komponen yang esensial, yaitu komponen rohani. Ada komponen yang non-rohani, tetapi selalu ada komponen rohani. Yang komponen yang non-rohani ini, oke, bisa saja ya, hikmat atau pengetahuan manusia diaplikasikan kepada hal-hal yang mungkin hubungan ke rohaninya agak jauh ya, atau mungkin bisa kita katakan tidak terlalu berhubungan dengan hal rohani. Misalnya bagaimana memahami cara mencangkok tanaman, bagaimana membudidayakan, berternak, bagaimana mendesain rumah, bagaimana mendesain lapangan parkir, bagaimana mendesain pesawat, dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal itu membutuhkan juga hikmat untuk membuat desain yang terbaik, untuk membuat satu urut-urutan yang terbaik. Tetapi seringkali, hampir selalu, hal-hal yang membutuhkan hikmat itu, kalau kita renung-renungkan, ternyata ada komponen rohaninya. Ya. Terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana mendidik anak, membesarkan anak, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana memilih pasangan sebelumnya. Barusan tadi pagi ada yang menikah. Ya. Buat yang menikah sih sudah agak terlambat untuk baru dikhotbahkan ini mesti berhikmat memilih pasangan ya, udah menikah. Tetapi buat yang masih duduk di sini, banyak yang belum menikah. Sebelum menikah itulah hikmat memilih, mencari, ya, mempersiapkan diri, itu sangat penting. Dan itu semuanya ada komponen rohaninya. Nah, yang rohani ini pasti berhubungan dengan Allah, karena Allah itu adalah roh dan dia sumber dari segala roh. Berarti roh kita bersumber dari Allah, dan kalau kita mau mengetahui hal-hal rohani, melakukan hal-hal yang sifatnya rohani, pokoknya semua yang bersifat rohani pasti harus berhubungan dengan Allah, karena dia sumber dari segala roh. Jadi komponen rohaninya ini harus berhubungan dengan Allah.